Salam, senang jumpa kembali di Harian HMI. Saya Maul, tuan rumah Harian HMI. Kali ini kita kedatangan tamu nih, jauh-jauh dari Ciamis, sedang cari karir, cari peluang di Jakarta. Sebetulnya senior sih, pernah berproses di komisariat di Ciamis, cuma sekarang fokus di dunia bisnis ya dia. Gue kenalin lah, ini namanya Nazar Sunandar. Gue biasa manggilnya Tum Najar lah. Tum, gimana kabar Tum? Saya sehat. Keseharian gimana? Oh, awal pertama ke Jakarta deh. Ada cerita unik atau gimana, Tum? Awalnya ya sebetulnya pelarian sebetulnya. Pelarian, oke. Pelarian jadi karena di rumah terus atau saya di kampung terus ya, dan tidak bekerja ya. Orang bertanya-tanya ini orang nganggur mulu kan gitu. Jadi langkah pertama itu ya istilahnya adu nasib lah, pergi merantau ya, cari kerja lah istilahnya, cari kerja. Berarti asli mana tuh Najar ini? Asli Ciamis ya? Asli Ciamis. Asli Ciamis, Jawa Barat. Pernah berproses juga di HMI cabang Ciamis, di BPL. Sekarang kita ketemu lagi di Jakarta. Ngomong-ngomong nih, ngobrol soal HMI nih tuh. Dulu kan zaman ketum di 2018 lah, sekarang 2026. Adalah sedikit catatan atau pengamatan dulu di eranya ketum di BPL 2018 nyampe sekarang nih di dunia kaderisasi nih. Ada gak perbedaan-perbedaan yang unik gitu, yang menarik juga? Apalagi sekarang dibenturkan sama era digital, era AI gitu tuh. Sebetulnya begini, kalau saya masuk HMB itu akhir 2015 Ya, berarti terhitung 2015 akhir sampai akhir 2020. Waktu itu cut off saya cukup jelas. Ini saya ber-HMI itu 2020 bulan 10 lah, bulan 10. Karena ada tawaran kerja yang cukup menggiurkan di Pemprov Jabar gitu kan. Jadi saya tidak ambil hitam putih, yang jelas saya berhenti di HMI, walaupun ya proses apa istilahnya, jadi penanaman nilai itu seumur hidup, pendidikan itu seumur hidup itu kan. Sebetulnya kalau misalkan dunia digital itu kita pun sudah ada dulu sejak zaman 2015, tapi belum masif. Terbukti dengan susahnya akses informasi ke hal yang digital. Misalnya gini nih, dulu buku itu kita beli offline. Jangankan buku lah, akhir 2015 itu kuliah tuh masih pakai HP non Android. Masih belum WA, belum ada, belum banyak yang pakai. Di zaman BBM ya? BBM itu pun jarang. Saya punya HP itu 2017 Android, itu punya WA itu 2017 awal. Artinya kalau saya hari ini beli banyak hal yang seputar literasi itu hari ini karena memang mudah. Ya kita sudah misalkan marketplace Shopee misalkan yang saya pakai itu kan ya klik punya duit, cari buku, datang buku. Dulu nggak ada, dulu susah gitu kan. Nah begitu. Termasuk AI juga kan ya 2023 ke sini lah mulai AI mulai berkembang gitu kan. Jika bakalnya ada, tapi ya sekarang dengan mudahnya kita cari informasi segala macam yang dulu itu sangat terbatas gitu, seperti itu. Jadi dulu tuh masih AI-nya Google, masih induknya lah, belum sampai ke tahap lanjutan target advance. Jadi sangat jauh lah kalau masalah AI, jauh sekali. Tapi digital sudah BT-BT sudah ada. Artinya gini, bukan digital belum ada zaman saya, tapi di tempat saya tuh belum booming lah seperti itu. Kayak gitu. Di Darussalam. Jadi gua tuh memang dulu tuh akses literasi, akses informasi
kita juga udah dapat. Cuma posisinya belum teroptimasi dalam segi kaderisasi, dalam segi pengembangan pribadi lainnya belum teroptimasi. Kalau sekarang kan hampir segala lini ya tuh, dunia literasi, dunia bisnis itu semua menjadikan perangkat-perangkat digital ini jadi platform gitu, termasuk di hal kaderisasi. Tapi betul tadi belum terlalu signifikan menggunakan teknologi juga. Toh dalam pola training pun ya itu pasti tahu sendirilah, orang suka mandu juga kan. Dalam pola training pun hingga saat ini sentuhan-sentuhan perangkat digital ini masih belum signifikan gitu. Nah, kalau lah misal tadi kata kunci kita menangkap ialah morality juga ada perbedaan, kayaknya hari-hari ini morality ya, itu ya masuk juga mentality, masuk juga karakter gitu ya tuh. Nah, kira-kira ada perbedaan ya tuh? Dulu kalau lah misal NDP itu berapa jam, sekarang memahami NDP itu lebih sulit lagi gitu, menerjemahkannya gitu. Ada pandangan tersendiri gak soal itu? Sebetulnya saya hidup di masa yang nggak jauh-jauh amat lah, baru 10 tahunan lah gitu kan. Udah tua juga lu anjing. 2016, sekarang 2026, saya 2015 awal gitu kan. Kalau finish di IMB 2020 baru 6 tahun lah, belum lama itu kan. Artinya belum sampai 15 tahun ke atas, jadi masih mengikuti zaman lah gitu kan. Secara umur juga nggak jauh-jauh amat gitu kan dengan kadar-kadar sekarang gitu kan. Kalau dari segi pola, sebetulnya hari ini kalau bicara di Ciamis ya, saya lokal di Ciamis, itu sebetulnya lebih mudah hari ini. NDP dulu itu kita berasal dari kontra petik dari nol gitu kan, walaupun tidak benar-benar nol. Saya kebetulan waktu NDP itu kan memang pernah istilahnya pesantren, jadi nggak terlalu shock atau nggak terlalu sulit sebetulnya. Tinggal penyesuaian aja gitu kan. Justru yang agak berat itu bagi mereka yang ya mungkin masih orang Ciamis tapi agak jauh atau belum terlalu dekat dengan nilai keislaman di Ciamis kan begitu. Kalau bicara orang-orang dari luar Jawa atau luar Ciamis itu sangat berat. Mereka ngaji masih ikro gitu kan. Baca Quran tuh dari kiri gitu kan. Baca Latinnya gitu kan. Nah, kita itu memang nggak terlalu susah, artinya tidak seberat itu. Nah, kenapa saya katakan hari ini lebih mudah? Karena waktu 2020 ke 2017-an sampai sekarang itu kan mulai banyak literasi filsafat. Ada Jaki Ciamis misalkan, ada banyak kajian filsafat yang memang lebih booming gitu kan. Yang zaman saya pas belajar NDP itu nggak ada. Jadi lebih berat zaman dulu. Makin sini tuh makin mudah gitu kan. Ada banyak aktivis, termasuk mungkin Kakanda ini kan juga aktivis di filsafat itu kan. Artinya ya mungkin lebih hari ini ya ketika memfasilitasi teman-teman adinda-adinda di HMI itu pastinya lebih mudah gitu. Itu yang saya rasakan dan bayangkan begitu. Jadi paling tadi apa ya, perubahannya itu akses mentoring, akses fasilitator pun lebih mudah juga ya dibanding dulu lah ya. Nah, menarik nih teman-teman di Ciamis sendiri, disclaimer ya bahwa suka ada pesantren NDP. Jadi bahasanya pesantren gitu, karena memang tadi basically-nya keislamannya juga lumayan lah ya. Kalau dikatakan kuat juga berat lah, tapi lumayan gitu ya. Lumayan sehingga memahami NDP ini dari pintu entah itu Islam normatif atau Islam historis gitu ya. Nah mungkin pesantren NDP pun di Ciamis sekarang masih berjalan, tapi ngomong-ngomong NDP nih, banyak orang yang bilang berat memahami, aplikasinya susah karena itu memang nilai-nilai yang coba untuk membentuk karakter kader HMI ini. Nah kira-kira catatan-catatan atau refleksi tentang NDP ini
kalau kita dikaitin sama tren-tren sekarang, apa tuh, punya catatan nggak tuh? Soalnya kan susah lah, terlalu doktrinal, terlalu ideologis. Era hari ini kan udah gak zaman gitu bicara ideologis lagi, pasca ideologi lah bahkan. Era hari ini era yang konkret, instan, dan bagaimana kita bisa menyulam kebermanfaatan secara langsung. Sebetulnya dalam metode penyampaian NDP itu memang di NDP itu pasti mendengar istilah desakralisasi misalkan. Iya. Itu mentiadakan atau tidak mensakralkan apa itu NDP. Justru ya kita itu hari ini masih terbelenggu dengan sakralitas NDP itu sendiri. Dan Iya. itu saya pikir sisa-sisa peninggalan Cak Nur dengan bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban yang tebal itu kan, yang berapa ratus halaman itu. NDP itu kita sebut NDP ya. Orang yang menyampaikan NDP itu masih terkungkung di sana. Jadi seolah-olah bahwa NDP itu hal yang sakral, NDP itu hanya disampaikan oleh orang yang misalkan sudah SC dan sebagainya ke atasnya. Nah, jadi ada sepakat itu masih ada. Padahal ya NDP itu ya, saya bukan berarti tidak hormat terhadap Cak Nur sebagainya, bukan. Tapi ya kita tuh terlalu mentinggikan suatu tatanan nilai sampai kita menjadi susah menempuhnya. Oke, Gitu. menarik. Ini seperti ini, maaf ya, seperti ada kisah daripada Bani Israel. Oke. Jadi banyak tanya, terus tanya, nanti akhirnya tidak bisa melaksanakan. Nah, begitu. Jadi kita berhayabi, ruhnya ada di NDP, perjuangannya ya kita mensakralkan sehingga NDP itu menjadi lebih berat sampai kita tidak bisa menjalankannya. Nah, itu perasaan di saat problemnya. Begitu. Apalagi yang baru LK1 ya, itu lagi lincah-lincahnya dia. Lincah-lincah ngobrolin bab ketuhanan ya. Padahal ya bab 1 kan paling menarik, bab 1 sebetulnya paling menarik itu. Bab 1, dan kalau bagi saya itu bab 1, 2 dan 7 ilmu pengetahuan teknologi itu yang menarik itu. Dan memang saya pikir intinya di sana intinya. Jadi ketuhanan manusia dan juga aksiologis secara fungsi kan gitu. Kalau misalkan mungkin dalam filsafat lain istilahnya mungkin tafsir holistik gitu kan. Jadi ya 3 lingkaran itu, Tuhan, manusia, dan nature, alam kan gitu. Saya pikir ya arahnya pasti ke sana perputarannya. Segitiganya pasti ya Tuhan, manusia, dan pemanfaatan alam akan semesta itu sendiri. Akan seperti itu, pasti seperti itu. Nah, Tom kan pasti banyak pengalaman nih pas penyampaian ataupun dialog-dialog dalam menyampaikan materi NDP ini. Nah, di dialog-dialog itu khususnya di LK1 ada jawaban atau ada efek psikis dari kader yang LK1 itu yang unik gitu, yang ngerasa keimanannya terganggu gitu ketika diajak dialog tentang ketuhanan dan sebagainya. Ada pengalaman unik gitu? Sebetulnya kalau wabil khusus kami sendiri itu memang terlebih metode saya itu tidak terlalu destruktif. Jadi saya tuh rekon tuh berbarengan, nggak hampir bersamaan. Jadi tidak dekon sampai lebur terus dia kan enggak. Kalau saya cenderung bergelombang gitu kan. Memang pernah diskusi dengan beberapa dari cabang luar yang waktu itu memang singgah di Ciamis. Saya tuh dekon berat tuh. Nah itu memang agak shock gitu kan, semacam shock terapi gitu kan. Kalau Ciamis saya enggak, itu pun untuk yang tingkatan ya sudah agak lama berHMI, yang tingkat advance. Untuk yang baru masuk itu saya nggak terlalu up atau misalkan di deep sampai tahap akar, enggak, karena memang yang pertama memang mereka sudah bukan kertas kosong juga bukan gelas kosong gitu kan, pasti ada isinya gitu, sudah ada isinya. Nah sehingga untuk dekon sendiri di Ciamis itu agak kurang efektif sebetulnya. Jadi
mau membuang air dari gelas yang memang sudah ada itu ya pasti akan direbut kembali gitu. Sering pakai pendekatan dakwah. Artinya itu juga adaptasi dengan audiens gitu ya. Adaptasi dengan audiens. Nah, paling yang perlu dikonstruk dan memberikan sedikit catatan, kira-kira ada gak tawaran di hari ini untuk metodologi itu seperti apa gitu dong? Dengan karakterisasi hari ini yang sulit rasanya diajak untuk berpikir mendalam gitu dari pendekatan memahami NDP ini. Oke, saya tarik ke arah umum dulu ya. Pertama, tidak ada satu metode yang pas untuk semua cabang. Itu yang pertama kuncinya. Jadi ya pasti tiap cabang, apalagi beda bago itu pasti berbeda metodenya. Mungkin di timur sana sangat keras gitu kan. Di kita mungkin agak sedang atau soft. Mungkin tempat lain ada yang lebih ekstrem lagi kan gitu. Yang pertama, untuk metode sekarang itu harus slow. Metode sekarang itu harus slow. Mengapa? Karena dunia itu sangat cepat. Dunia itu sangat cepat itu kan. Saya kemarin tuh nonton animasi kartun buat anak-anak. Misalkan Jumbo. Enggak lah, animasi yang kurang terkenal lah. Saya juga nggak tahu judulnya. Itu satu scene itu, satu scan itu bisa 2-3 detik. Satu gambar sebelum pindah klip itu bisa 2-3 detik. Sangat cepat ukuran balita. Untuk ukuran anak 7 tahun bawah itu sangat cepat. Iya. Maksudnya gini loh. Satu adegan itu tanpa potong itu 2-3 paling cepat 4 detik. Bayangkan seberapa cepatnya itu dalam 1 menit itu scene itu terus berganti. Padahal anime kartun zaman dulu tuh anak-anak itu bisa sampai 15 detik. Ya. Satu scan itu tanpa jeda itu, tanpa pindah klip itu. Mungkin paham maksudnya. Nah, termasuk hari ini dunia yang misalkan sekarang anak rasa Jepang mudah scroll dan sebagainya, itu terlalu banyak menerima informasi. 1 jam kita berapa puluh video yang di scroll. Sehingga jadi meledak. Dalam tanda petik ya, sehingga otaknya pasti terbatas lah. Kalau misalkan dulu kita kekurangan data dan informasi, sekarang kita menjadi kelebihan data. Makanya, dalam hal misalkan learning, pembelajaran itu harus slow sebetulnya. Dan memang di Perancis pernah ada penelitiannya bisa dibaca. Di Perancis, Eropa Mediterania, Eropa Tengah misalkan, itu orang-orang itu pemikirannya cepat, tapi cara hidupnya lambat. Mereka jalan kaki, bukan mereka tidak bisa beli motor, bukan, tapi memang cara hidupnya lambat. Termasuk pernah satu waktu di Perancis, itu ada namanya istilahnya gerakan lambat. Saya nggak tahu bahasa lokalnya apa. Mulai dari bangun pagi, sikat gigi, sampai nalis sepatu secara lambat. Saya peragakan gini misalnya. Misalkan sikat gigi, itu ya secara lambat. Gak usah terburu-buru kayak bapak-bapak gitu kan. Lambat aja gitu kan. Lambat gitu kan. Nalis sepatu tuh secara lambat. Jalan kaki seperlunya gitu kan, kayak orang Indonesia gitu kan. Dan itu hasilnya ternyata apa, di luar dugaan lebih produktif. Padahal kan nggak ada unsur percepatan gitu. Nah, justru ketika percepatan terjadi, maka otak itu ya kalau komputer memang cepat lebih baik. Tapi kalau otak manusia ya otak bisa cepat, tapi tetap hasilnya tidak akan maksimal. Kan gitu, ada semacam penyakit lah, gangguan atau order. Jadi di sini cepat nih ide gagasannya, ide apapun, tapi ketika disampaikan menjadi lambat. Ternyata manusia itu punya batasan itu. Termasuk ya dalam hal penyampaian NDP itu sudah dibahas dari dulu dalam misalkan TOR, Time of Reference. Itu NDP itu 14 jam. NDP itu 14 jam. Perlu durasi yang panjang berarti ya? Perlu durasi yang panjang. Artinya ya tidak bisa hanya semalaman cuma 5 jam, 2 jam, nggak bisa. Gitu. Jadi itu ya perlu waktu yang cukup sesuai dengan porsinya gitu kan. Dan memang dulu yang saya rasakan ketika sama Kanda Tohirin pas belajar NDP itu memang slow, betul. Sampai Praga Korek segala rupa gitu kan. Ada analogi dan sebagainya itu sangat-sangat masuk gitu kan. Karena berjalan ya mungkin betulan Kanda Tohirin juga agak slow penyampaiannya gitu kan. Beda dengan yang lain, misalkan karena yang lain itu agak cepat gitu kan, dengan kultur
ya mungkin kultur Jabotabek misalkan itu Ya. cepat gitu kan. Ya emang berat gitu kan. Karena tadi di saat zaman sekarang ya banyak disruption yang masuk sehingga hari ini tuh menjadi berat gitu kan, begitu. Seperti itu. Jadi lebih ke ini ya, bagaimana secara metodologis bagaimana caranya bisa mengekstraksi si materi ini biar lebih mudah dicerna lagi. Nah, ngomong-ngomong soal ekstraksi juga sebetulnya bukan di wilayah learning saja, tetapi dalam dunia sastra pun akhir-akhir ini lagi tren itu banyak novel ataupun cerpen yang setiap babnya itu cuma selembar, setengah lembar. Itu menarik. Banyak ditemukan ya cerpenis yang fokus di mengadaptasi zaman seperti ini. Berarti kan ada apa ya? Harusnya ada istilahnya lokakarya kah atau apa ya, upaya-upaya secara struktural agar bisa menghasilkan produk apa istilahnya, produk modul untuk menghasilkan pola penyampaian NDP ini. Nah, terakhir selain daripada NDP, ini sangat penting. Pasca ber-HMI itu kita mulai dari mana nih? Apakah sesuai track Insan Cita atau berkarir kayak gimana di era sekarang yang kita selalu dibenturkan dengan persaingan dengan AI gitu? Bagaimana HMI bisa mengadaptasi era seperti ini gitu? Kalau bicara praktis, to the point saja ya. Kalau bicara praktis ya carilah pekerjaan yang itu lambat akan diambil oleh AI. Cari pekerjaan yang kalau dari sudut pandang sekarang itu akan agak lama diambil AI. Karena memang itu yang akan bertahan. AI walaupun dalam terpetik memang agak dipit sudut pandangnya menjadi kurang bagus, dipandang di pitching sebelah mata itu kan. Itu kata saya sendiri. Di versi AI barat misalkan pekerjaan yang tidak akan atau sulit kita ambil itu tukang ledeng, tukang pipa air, PDAM lah istilahnya. Itu kata AI loh di Amerika itu. Artinya begini loh teman-teman. Kalau mau bicara jangka panjang ya hari ini Anda ya jangankan sekelas misalkan industri besar ya industri perfilman Hollywood dan sebagainya, sekarang itu bisa dibuat oleh anak SD di pinggir gunung dengan modal WiFi dan seperangkat alat komputer misalkan. Ya, tentu dia punya skill dan sebagainya gitu kan. Tapi tidak sulit, bukan hal yang mustahil. Yang mana itu hal yang dulu itu hal yang wah itu jauh. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bicara praktis ya untuk jangka panjang ke depan ya coba dipikir, dicari pekerjaan yang itu akan berpotensi lama untuk diambil alih AI. Ya memang ya mustahil, semua diambil mustahil, gitu kan. Ada anekdot yang menarik gitu kan dari seorang kuli bangunan, tukang aduk gitu kan. Kalaulah misalkan hari ini kamu misalkan pandai menulis sebagainya ya itu hari ini mudah dirangkum oleh AI gitu kan. Itu misalkan, misal kata tukang aduk ini perlu waktu lebih dari 20 tahun untuk Terminator mengambil alih adukan katanya gitu kan. Anjing, ngapain Terminator jadi kuli anjing? Artinya kalau tatanan shop atau perangkat misalkan itu kan yang diambil lebih dulu AI itu kan AI udah dari dulu sebetulnya cikal bakalnya kayak virus, malware itu kan cikal bakal apa udah AI gitu kan. Itu kan yang berbasis shop itu kan sudah mulai diambil alih. Nah, saya kira pekerjaan secara inti, secara kesimpulannya atau misalkan asumsi saya bahwa pekerjaan kasar itu yang akan terakhir diambil oleh AI. Pekerjaan kasar itu, pekerjaan yang sifatnya random, Ya. gitu. Itu yang akan agak lambat diambil oleh AI. Gitu. Menarik ya, berarti kan cari bagaimana caranya kita menyiapkan diri menjadi yang paling terunik
yang nggak bisa diduplikasi, dan juga bagaimana kita mempersiapkan agar lebih bisa kreatif gitu ya. Nah, kayaknya AI juga bukan ancaman sebenarnya, bukan ancaman yang perlu kita takutkan seutuhnya itu kan. Kita juga bisa bergaining people istilahnya itu kan. Saya lupa penelitiannya, ini ada semacam jurnal ya. Hari ini tuh kita bisa kehilangan 3 pekerjaan akibat AI, tapi munculkan 10 pekerjaan baru. Nah, itu dari segi AI misalkan, faktor-faktor AI. Jadi AI atau internet semacamnya dengan tingkat kecerdasannya yang luar biasa, itu memang bisa membunuh 3 pekerjaan, tapi juga bisa menghasilkan 10 pekerjaan baru. Artinya peluangnya tuh bisa lebih besar. Itu saya maksud saya. Peluangnya bisa lebih besar gitu kan. Tergantung ya kita bisa memaksimalkan atau tidak gitu kan. Gitu. berarti feedbacknya lebih luas lagi ya. Harusnya lebih luas lagi, harusnya. Cuman kita mampu nggak? Nah itu, kita mampu nggak gitu kan. Oke, menarik nih kayaknya soal NDP tadi, soal kaderisasi juga yang diadaptasi ke era di mari ya. Nah, kali ini banyak PR ternyata, khususnya bagi kader HMI lah. Untuk pembahasan kali ini mungkin tuh nanti bisa kita lanjut lagi di part berikutnya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya bisa mampir ke Harian HMI. Saya mau tuan rumah Harian HMI. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Salam semuanya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.